Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, sebelum kalian menonton video kali ini, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel saya. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Dwi Tika Pratiwi, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pol, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Matematika. Nah, sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan ke kalian apa saja sih icon yang ada pada PowerPoint yang saya buat. Nah, yang pertama itu adalah icon home. Nah, icon home ini bertujuan untuk kita kembali ke menu utama atau berada ke menu yang kita anggap sebagai home. Nah, yang kedua itu adalah tanda X. Tanda X itu bertujuan untuk kita kembali atau keluar pada slide yang ada pada tampilan layar laptop kita. Nah, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas final pada semester 4 dalam mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi, dan dosen pengampunya yaitu Rosdiana ST MKom. Nah, setelah kita klik icon home, maka kita akan berada pada slide utama atau slide home. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang matriks, dan yang akan saya jelaskan itu adalah determinan matriks. Pada slide utama ini kita lihat beberapa icon, dan jika kita klik salah satu menu itu, kita akan ke slide yang sesuai pada menu yang kita klik. Dan pada slide ini ada beberapa menu. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua pengertian, yang ketiga jenis-jenis matriks, yang keempat metode penyelesaian, yang kelima contoh soal, dan yang terakhir itu latihan soal. Nah, kita ke menu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, mengetahui apa itu determinan matriks. Yang kedua, mengetahui metode penyelesaian matriks. Dan yang terakhir itu menyelesaikan soal-soal matriks. Nah, selanjutnya kita ke menu pengertian. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan pengertian dari matriks. Dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Nah, itu tadi adalah pengertian dari matriks. Nah, sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa icon yang ada pada slide ini. Nah, yang pertama itu adalah icon home, yang kedua icon X, dan yang ketiga itu icon panah ke kiri, dan yang terakhir itu icon panah ke kanan. Nah, baiklah, selanjutnya kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks itu terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama matriks baris dan matriks kolom, dan yang kedua itu matriks persegi, yang ketiga matriks segitiga atas dan segitiga bawah, yang keempat matriks diagonal, yang kelima matriks skalar, yang keenam matriks identitas, dan yang terakhir itu matriks simetris. Nah, itu adalah jenis-jenis matriks. Baiklah, kita masuk ke menu metode penyelesaian. Nah, metode penyelesaian determinan matriks yang berordo 3 kali 3 ini ada 2,
Yang pertama dengan aturan Sarrus, yang kedua dengan metode minor cofactor. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih aturan Sarrus itu? Apa sih metode minor cofactor? Baiklah, teman-teman gak perlu pusing. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Metode Sarrus adalah metode yang jalan alternatif dalam menghitung determinan matriks yang berordo 3x3. Nah, yang kedua, metode minor cofactor. Misalkan matriks A ditulis dengan Aij, minor elemen Aij yang dinotasikan dengan Mij adalah determinan setelah elemen-elemen baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Nah, bagaimana? Teman-teman sudah tahu kan apa itu metode Sarrus dan apa itu minor cofactor? Baiklah, nggak usah pusing lagi ya dengan metode itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini saya akan membahas mengenai determinan matriks yang elemennya dengan ordo 3x3 dan bisa kita lihat soalnya seperti ini. Nah, dan kita akan menyelesaikannya dengan cara cofactor. Untuk menyelesaikan matriks yang ada pada papan determinan ini, ada beberapa langkah untuk menyelesaikannya, yaitu pertama kita pilih salah satu baris dari matriks ini sebagai komponen cofaktornya. Dalam ini saya ambil 2, 4, dan 6. Nah, langkah kedua, kita tentukan tanda positif atau negatif dari angka-angka pada baris yang kita pilih. Bagaimana caranya? Caranya seperti ketentuan di samping. Nah, kita perhatikan angka 2 pada baris pertama, kolom pertama. Angka 2 ini kita substitusikan pada ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya agar kita bisa mendapatkan tandanya. Jadi, tanda pada angka 2 ini adalah positif. Kemudian kita perhatikan angka 4 di baris pertama kolom kedua. Angka yang kita ambil itu adalah 4. Ini kita substitusikan pada ketentuan yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi, tanda pada angka 4 ini adalah negatif. Jadi, begitupun juga pada angka 6. Kita substitusikan ke sebelumnya, jadi tanda pada angka 6 ini adalah positif. Selanjutnya langkah ketiga, setelah kita mengetahui tanda pada baris yang kita pilih, kemudian kita harus mencari determinan matriks yang tidak kena garis pada baris atau kolom cofactor. Maksudnya apa? Maksudnya sama seperti mencari minor matriks. Kemudian kita kalikan setiap determinan tersebut dengan angka pada baris yang kita pilih. Nah, langkah-langkahnya yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, kita tutup baris pertama kolom pertama, kemudian kita kalikan 3 dikali 5 kurang 2 dikali 1, dan hasilnya itu adalah 13. Kemudian yang kedua, kita tutup baris pertama kolom kedua, lalu kita kalikan 1 dikali 5 dikurang 2 kali 2, hasilnya itu adalah 1. Kemudian yang terakhir, kita tutup baris pertama kolom ketiga, lalu kita kalikan 1 kali 1 dikurang 3 kali 2, hasilnya itu adalah min 5. Kemudian hasil yang kita dapat tadi itu kita kalikan. Nah, 2 kali 13 sama dengan 26, min 4 kali 1 sama dengan min 4, 6 dikali min 5 sama dengan min 30. Nah, dan hasil yang sudah kita kalikan tadi itu kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai determinan matriks yang pada gambar matriks di papan ini, dan hasilnya itu adalah min 8. Nah, itulah tadi video penjelasan tentang contoh soal determinan matriks dengan metode cofactor. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan soal.
Nah, petunjuk soal latihan. Pilih jawaban yang benar. Nah, dalam slide ini terdapat panah yang cukup besar. Nah, itu untuk ke slide berikutnya. Nah, soal yang pertama, hitunglah nilai determinan matriks di bawah dengan metode kofaktor. Dengan matriks A sama dengan min 2, 4, min 5, 1, 3, min 7, min 1, 4, min 8. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan sebelumnya dalam video bagaimana cara mendapatkan nilai dari matriks dengan metode kofaktor. Apa sih jawaban dari soal itu? Apakah 19? Oh no, ternyata jawabannya salah. Apakah 20? Oh, ternyata bukan juga. Apakah 17? Wah, jawabannya benar. Berarti yang menjawab 17 Anda sudah paham ya dengan materi yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Hitunglah nilai determinan matriks di bawah dengan metode kofaktor. Matriks A sama dengan min 2, 4, min 5, 1, 3, min 7, 0, 4, dan 0. Apa sih jawabannya? Apakah 5? Oh, ternyata salah. Apakah 6? Ternyata salah. Wah, ternyata jawabannya itu adalah min 76. Jadi selamat ya buat kalian yang menjawab 76, min 76. Berarti Anda sudah paham dengan materi yang saya jelaskan. Semoga materi ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya, dan semoga materi determinan matriks dengan metode minor kofaktor ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dan buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel saya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua.